Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Sahabat penerobos, saya ada di wilayah dekat Terminal Bekasi, melewati Terminal Bekasi khususnya. Dan kita mau bertemu dengan seorang narasumber yaitu Bapak Tony Huta Barat. Beliau adalah full timer dari Rayon 5 yaitu GBI Gatot Subroto. Ya, beliau menghidupi satu slogan kita, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Panjang slogannya ya. Tapi kita lihat terobosan-terobosan beliau. Hingga hari ini beliau menjadi seorang full timer dan melayani Tuhan juga dengan luar biasa dalam pelayanan misi. Tetap bersama dengan saya, kita akan langsung berjumpa di ruangannya. Shalom. Shalom Bu. Shalom Pak Tony. Baik-baik, luar biasa. Fani, shalom. Shalom Bu Ira. Ya, sahabat penerobos, saya ada di ruang sekretariat Rayon 5. Ada bersama saya Bapak Tony Huta Barat. Slogannya apa Pak Tony? Generasi penerobos. Pasukan tidak terhentikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk lihat kita mendengar jelasnya pengalaman Pak Tony dengan slogan ini, kita langsung ngobrol aja deh Pak Tony. Ya. Di sini atau di mana nih? Di sebelah aja. Oh, boleh boleh. Ganggu yang lain. Iya udah, selamat kerja ya buat yang lain ya. Ya Pak, ya Pak. Dari Kris Moneter kurang lebih tahun 9798 itu saya lagi kerja enak, Kris Moneter perusahaan juga ambruk, PHK. Nah, saya masih mabok tuh, masih bandel, masih kemana-mana. Karena nggak dapat pekerjaan, ada menawarkan kerja di kapal. Kapal yang saya kerja di kapal ini nggak besar kok. Itu belum menikah Pak Tony? Belum menikah. Semua bandel saya sebelum menikah. Belum menikah. Sahabat penerobos, saya bersama dengan Bapak Tony Huta Barat dengan slogannya generasi penerobos. Apa tadi? Pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Mantap nih Pak Tony. Ya. Jadi kita akan bicara langsung dengan Pak Tony. Pak Tony kenapa ngambil slogan ini? Saya percaya punya banyak terobosan-terobosan ya Pak Tony ya. Luar biasa. Nah, terobosan pertama itu apa? Ya mungkin bicara tentang karakter nih Pak Tony nih. Tapi udah terima Tuhan Yesus dari kecil ya Pak Tony ya? Terima Tuhan Yesus, ya keluarga Kristen. Keluarga Kristen, bayi Tetapi, lahir sudah Kristen ya? Ya Kristen KTP. KTP ya. Jadi kalau disebut Kristen KTP berarti ada hal-hal duniawi yang masih mengikuti Pak Tony ya? Wow, luar biasa. Ya, nah coba boleh ceritakan Pak Tony, apa tuh? Pertama karakternya gimana Pak Tony dulu? Saya itu dulu tukang berantem. Jago berantem, luar biasa. Saya karateka, sabuk hitam, ya pokoknya jadi jagoan kemana-mana. Karena orang tua saya bilang kalau pulang nangis kamu banci. Oh, jadi nggak boleh jadi pulang, nggak boleh harus jadi nangis. jagoan, fight.
ketika fight di mana-mana berantem, jadi kayak jagoan. Jadi bangga tuh ya, orang pada takut ya. Bangga Waktu banget itu ya. sih kayaknya bangga. Bangga banget Kalau ya. sekarang sih aduh nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau hari ini Pak Tony ini menjadi gembala ya, gembala jemaat sekarang sudah. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dan juga bukan hanya itu. Jadi kalau orang tuh mau cari bisa dalam satu KKR besar ya, carinya Pak Tony. Pak Tony tolong aser sebanyak 200 aser. Itu tinggal cari Pak Tony. Bukan hanya itu aja, juga pelayanan misi ke daerah-daerah ya Pak Tony ya. Yang daerah-daerah bencana juga pernah. Bencana juga ini, pokoknya kasih Pak Tony dengan pasukannya begitu. Nah, Puji ini Tuhan. ya itu terobosan yang luar biasa. Nah, kita mau dengar ceritanya lagi. Jadi karakter sekarang udah berubah ya Pak Tony ya. Puji Tuhan, ketika berjumpa dengan Yesus, saya berubah. Kapan tuh jumpa? Berjumpanya dari krisis moneter kurang lebih tahun 98, Ya. 97, 98. Itu saya lagi kerja enak, krisis moneter, perusahaan juga ambruk, saya PHK. Saya masih mabok tuh, masih bandel, masih kemana-mana. Oh gitu. Karena nggak dapat pekerjaan, ada menawarkan kerja di kapal. Kapal yang saya kerja di kapal ini nggak besar kok. Itu belum menikah Pak Tony? Belum menikah. Semua bandel saya sebelum menikah. Belum menikah. Ketika menikah, baru benar-benar taubat habis. Oh, luar biasa. Jadi terus gimana? Diterima di kapal? Di itu? kapal, saya kerja di kapal, nggak lama cuma 1 tahun. Kapalnya besar, 50.000 ton. Di kapal ketika kena badai, ketika di darat rasanya jagoan. Ya. Nggak pernah takut. Ya. Mau mabuk pun, mau minum berpeti-peti nggak akan pernah mabuk. Ya. Tetapi ketika di kapal kena ombak, kena badai, Baru deh tuh ya. mabuk habis tanpa minum keras. Akhirnya lihat kapal sebesar itu di tengah laut tidak ada seujung kukunya Tuhan. Ya. Baru tiba-tiba timbul Di situ kesadaran. bilang, Tuhan saya minta ampun, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya mau minta bertobat, saya mau pulang, saya mau bertobat. Jadi Tuhan izinkan di kapal itu untuk membentuk satu pengalaman buat Pak Tony ya. Ternyata manusia kecil banget. Kecil nggak ada apa, sehebat-hebatnya saya rasanya waktu itu. Iya. Wah, ketika di tengah laut nggak ada sujung kukunya, Tuhan nggak, aku mau pulang, aku mau Iya, pulang. walaupun kapal besar aja bisa terombang ambing gitu. Betul. Apalagi satu Pak Tony di sebuah kapal yang besar ya. Betul. Nah itu jadi mulai rasa ada takut sama Tuhan ya. di situ Mulai saya cari Tuhan takut, saya cari Tuhan. Saya baca, saya pinjam Alkitab, saya baca Baru Amsal. itu baca Alkitab. Wah, begitu baca Amsal ini dosa saya semua. Oh gitu. Tertegur deh tuh ya baca Amsal ya. Pulang, saya cari gereja, saya minta ampun, ikut persekutuan. Ya meskipun ikut persekutuan, masih aja sedikit miring-miring gitu kan. Iya. ketika- Proses lah ya untuk menuju satu perubahan ya. Sampai akhirnya ketemulah sama Ira, Istri. istri Ketemunya di mana tuh Pak Tony? di persekutuan doa, Bu. Oh persekutuan doa, mantap. Udah kalau ketemu di persekutuan doa udah pastilah Tuhan itulah pastinya ya, pertemukannya tulang rusuk ya. Persekutuan doa akhirnya ya sama-sama ya tetap proses lagi nganggur gitu kan. Tetap jalan ketemu. Oh jadi waktu ketemu Bu Ira masih belum dapat Nggak kerja. pekerjaan, nggak kerja. Nggak kerja. Tapi Sampai mau ya, Bu Ira mau menikah ya? pun kita nggak kerja. Saya nggak kerja lah. Jadi maksudnya waktu Pak Tony nggak punya kerjaan, keluarganya Ibu Ira bisa terima Pak Tony. Nah itu mujizat. Mujizat banget ya. Itu mujizat. Itu Pak Tony lagi bersua sama Tuhan banget itu ya. Wah, Lagi rajin ibadah tuh ya. Bukan rajin lagi. Saya ibadah di tempatnya Pak Budi di Rayon 6 dulu. Ya. Setiap Rabu doa. Saya nangis. Begitu tahun 99 sebelum nikah, tanggal 9 tahun 99, sesudah menikah Pak Budi minta saya jadi full time menjadi kepala menara doa. Ya. Nah, ketika menjadi kepala menara doa terus Tambah banyak itu doa ya. terus semakin dekat sampai akhirnya kita buat satu gebrakan di Bekasi, Iya. bikin satu diklat namanya Diklat Menara Doa. Begitu ya. Nah, ketika Diklat Menara Doa bukan kita skopnya tadi hanya Rayon 6 Iya. waktu itu ya. Terus berkembang akhirnya sampai se-Bekasi dan Cikarang kita kumpulin. Itu belum menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Baru diambil full time sudah menikah. Sampai akhirnya kerjaan pertama memulainya dengan full timer ya. Nah, Pak Tony itu ya? dia. Begitu. Ketika kerja pertama full timer
Pas berbarengan ketika saya berjalan baru 3 minggu full timer, perusahaan saya yang lama panggil lagi Bu. Oh, begitu. Dengan dijanjikan gaji yang wah Tawarannya fantastik. menarik ya. Ya, kerja di Batam, gaji fantastik. Saya udah berpikir, wah di Batam setahun, saya nyebrang ke Singapura, Singapura langsung terbang kemana-mana sudah. Iya. Tapi ketika saya berdoa, bilang, enggak, kamu di sini. Gitu ya. Kamu aku panggil di sini. Wah, dengan bumi dan langit penghasilan. Iya. Jadi tolak tuh, berani menolak tawaran Saya yang akhirnya begitu berani tolak. menakjubkan. Berani. Saya tolak, saya ikut dengan Tuhan. 3 bulan sesudah itu, kurang lebih tahun 2000, saya diminta perwakilan Indonesia menjadi pendoa penjaga menara di Yerusalem. Wah, luar biasa sahabat penerobos. Langsung nyebrang ke Yerusalem. Luar biasa. Sahabat penerobos, saya percaya ketaatan kita untuk mentaati apa yang menjadi panggilan Tuhan akan membawa kita kepada janji. Betul. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi ya. Jadi langsung Yerusalem, luar biasa. terus bergerak dengan nasional. Iya. Ya sampai sekarang Tuhan masih percaya. Ketika Tuhan masih percaya buat saya dalam satu pelayanan yang besar, entah mau terjadi pendoa syafaat, itu asyir apapun, namanya Tuhan kasih percayaan buat pelayanan, saya akan ambil, saya akan terobos. Ya, amin. Itu dia. Generasi penerobos, pasukannya tidak terhentikan. Amin. Pernah ngalamin rintangan yang dilihat ngecewain, Oh, yang didengar banyak. nyakitin, yang Banyak. dihadapi menakutkan, pernah ya Pak? Banyak. Oh, gitu ya. Banyak. Tapi apa bagaimana caranya Pak Tony bisa maju terus gitu? Saya punya pegangan firman Tuhan di Bilangan 13. Iya, Ketika 12 pengintai diutus Musa iya. ke tanah perjanjian, selesai dari tanah perjanjian, mereka pulang membawa hasilnya. Iya. Dari ke-12 pengintai ini, semua melihat apa yang ada di tanah perjanjian. Iya. Bahkan mereka bawa pulang semua hasilnya. Iya. Tetapi anehnya ada 10 pengintai akhirnya merasa dia tidak punya gairah, Iya. tereliminasi. Hanya 2, Yosua dan Kaleb. Itu yang menginspirasi saya Iya. menjadi generasi penerobos. Kita sudah melihat tanah yang Tuhan berikan, Iya. kita sudah melihat apa hasil yang Tuhan akan berikan. Iya. Jangan pernah mundur, maju terus. Percaya bahwa itu pasti Itu menjadi dia. bagian kita ya. Itu fokus ya Pak Tony berarti ya. Dari situ mulai fokus kepada terus. tujuan ya. Jadi nggak ada yang bisa membuat lemah ya. Jadi ada banyak rintangan, ada banyak hal yang mengecewakan, tapi nggak berhenti Pak Tony. Walaupun digoncang, Walaupun firman kan, goncang. 1000 rebah, 10 rebah, aku hanya tetap Amin. berdiri. Mantap. Itu dia penerobos. Itu dia sahabat penerobos ya. Fokusnya harus Tuhan dan janjinya. Ya, Kalau amin. kita berjalan tanpa visi maka kita akan bingung kemana kita harus melangkah. Betul. Tapi dengan satu tujuan kita melangkah, kita punya kepastian. Amin. Ya, buktinya sama ini Pak Tony merasakan bahwa selalu ada solusi demi solusi ya di setiap Ada. masalah ya. Ada. Gimana caranya Pak Tony bisa kuat sampai hari ini nih? Saya Bertahan. percaya ketika kehidupan saya berkenan di hadapan Dia Ya. dengan intim, doa, pujian, penyembahan, Ya. doa, pujian, penyembahan, itu setiap jalan buntu. Rasanya cara manusia buntu, Ya. tapi tangan Tuhan akan buka. Amin. Ada aja Tuhan akan buka. Ya. Selalu Pak Tony Selalu lihat. aja ada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti tepat waktunya. Meskipun secara manusia nih, apa ya, takut, Ya. bimbang, wah udah ngadu, udah macem-macem. Ya. Tapi ketika mau memuji nyembah, Tuhan bilang, tak usah kau takut, aku Amin. beserta engkau. Wah ya sudah jalan aja, Ya. mau bikin apa lagi? Jadi Tuhan selalu berbicara di tengah masalah yang Betul. ada. Jadi Pak Tony waktu ngadepin masalah besar datang sama Tuhan tuh. Naikkan pujian, penyembahan dan doa. Begitu. Enggak karena dalam kondisi penuh Masalah goncangan. aja. Setiap saat. Bawa mobil kayak lagi apa, mau nyembah-nyembah aja, udah nyanyi aja. Amin. Jadi gaya hidup itu Jadi ya. gaya hidup. Nah, Iya. ketika itu kan menghadapi baru kita ngadu. Bapak, aku begini nih, gimana ya? Iya. Mau nangis pun gimana ya? Udah nangis aja. Kan nangis kayak ngadu aja sama Tuhan. Iya. Tapi tiba-tiba besok ada lagi mujizat. Ada lagi Tuh, mujizat. kasih mujizat lagi. Amin, Kasih amin. mujizat lagi. Terus ya sudah. Haleluya. Berarti saya berjalan dengan Amin.
Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ternyata itu ya Pak Tony, yang buat Pak Tony hari ini gak jatuh, tetap bertahan di tengah goncangan masalah. Ternyata doa itu kekuatan. Kekuatan ya. yang luar biasa. Jadi itu harus menjadi gaya hidup kita ya. Doa, pujian, penyembahan di setiap saat, di setiap waktu kita harus lakukan. Dan buktinya itu yang buat Pak Tony bertahan sampai hari ini ya. Amin. Iya. Jadi pernah nggak Pak Tony ngalamin goncangannya sangat berat banget secara manusia, aduh rasanya nggak mungkin pernah. banget bisa lewatin. Pernah apa tuh Pak Tony? Pernah di tahun 2018. Iya. Gimana? Itu digoncang benar-benar, saya nggak usah sebutkan goncangan seperti apa. Iya. Rasanya sebagai seorang full time itu digoncang habis. Sampai jujur saya mau keluar. Rasanya sempat berpikir. Sudahlah, saya selesai di sinilah. Iya. Ternyata Tuhan enggak. Apa yang buat Pak Tony akhirnya sadar, oh ya saya salah nih, saya mau mundur. Tapi sekarang jadi tetap maju lagi, apa tuh yang buat Pak Tony? Kembalikan lagi ketika saya uji, nyembah di dalam roh dan kebenaran. Takut akan dia. Iya. Saya ngadu sama Tuhan, ada aja Tuhan tolong. Tuhan tiba-tiba solusi begini. Yang rasanya kita, kemarin kok kayak ini, orang ini kok keras banget ya. Kok tiba-tiba bisa lembut, bisa begini. Udahlah ayo sama ini. Ya sudah, selesai aja begitu. Gitu ya. Luar biasa sahabat Promos ya. Tuhan bebaskan dari belenggu ketika kita mau datang berdoa, naikkan pujian penyembahan. Belenggu yang tadinya benar-benar gak kuat ya. Nggak kuat, rasanya udah pengen mundur ya dari pelayanan ini. Tetapi ketika datang sama Tuhan, Tuhan bebaskan belenggu, tiba-tiba semuanya beres begitu ya. Iya. Jadi Pak Tony selama ini ketika mengikut Tuhan dan dalam pelayanan sebagai full timer, selalu gitu ya melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ya. dan ya. selalu ada. Membuat gak bisa mundur ya. Nggak akan bisa mundur. Nggak akan bisa mundur. Iya. Apa yang Pak Tony rasakan hari ini? Peningkatan demi peningkatan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Satu yang terakhir, ketika memasuki tahun 2019, 2018 akhir, sesudah konferensi Empowering 21, Iya. Pak Niko dapat nubuatan Pentakosta ketiga, Iya. penuaian terbesar Iya. terakhir, hati saya bergetar. Iya. Tuhan, aku mau ambil bagian dalam tuaian terbesar ini bagaimana ya? Iya. Dalam Jadi doa saya ya. kerinduannya Iya. seperti itu ya. Aku mau ambil tuaian ini seperti apa ya? Tiba-tiba dia bilang, sudah kamu jadi gembala. Ah, benar Tuhan saya jadi gembala. Yang tanda kutip, lihat masa lalu saya, latar belakang saya, aduh tukang berantem menjadi gembala gimana? Ini domba-domba bisa dipotong-potong semua. Gitu kan. Tapi dengan sebuah ketaatan, ikut aja gitu loh. Perubahan tahun, Tuhan bilang lagi, keluar dari zona nyaman. Saya berpikir keluar dari zona nyaman, apakah keluar dari full timer? Ternyata enggak. Masuk 2019, terus Tuhan kasih kelahiran baru. Terus Tuhan apa ya? Tuhan maksudnya apa? Sampai titik Pak Niko ngomong, kalau nggak salah saya ingat tuh bulan Juli awal. Iya. Ya di MDPJ, Pak Niko bilang gini, buka gereja baru. Buka gereja baru. Saya bilang, yes Tuhan, amin. Peneguhan lah ya. Ya kan? Yes, amin. Tapi dalam hati saya ngomong nih, Tuhan jiwa-jiwanya dari mana ya? Pak Niko ngomong tiba-tiba, aku yang sediakan jiwa-jiwa. Aku yang memberi jiwa-jiwa. Amin, yes Tuhan. Hati ini ngomong nih, Tuhan biayanya dari mana ya? Aku yang siapkan. Amin, amin. Yes. Melangkah. Jadi sahabat Perwas Pak Tony ini membuka gereja di sebuah hotel ya Pak Tony Sebuah ya? hotel Wah di bayarannya Bekasi. lumayan tuh ya. Pak Tony punya stok duit banyak. Bapak saya Iya. yang punya. Kalau kita pikir kan, waduh berapa bayar sewanya, gimana Betul. bayar sewanya, jemaatnya mungkin nggak langsung ribuan Nggak langsung sehingga bisa ribuan. mencukupkan, enggak ya. Tapi percaya apa kata Tuhan Betul. begitu ya Pak Tony. Walaupun yang kelihatan sepertinya nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ternyata terbukti jalan ya. Udah berapa lama nih Pak Tony? Sampai bulan ini baru 6 bulan. 6 bulan ini. Jadi itu kan harus bayar. Bayarnya sekali sewa bayar atau Sekali sebulan sewa bayar. Sekali sewa bayar. Nah seperti itu. Tapi buktinya 6 bulan udah lewat ya. Sudah lewat. Luar biasa sahabat Perobos. Percayalah 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Betul. Ya kan? Hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya apa kata Tuhan dan kita mulai melangkah, Tuhan yang bertindak ya, mencukupkan Amin. ya. betul. Bingung-bingung kalau dipikir-pikir Wah, ya, Pak bukan Tony. bingung-bingung lagi. Ya. Buktinya jalan ya sekarang ya. Sudah Besok nggak ada nih. Hah. Tuhan besok nggak ada.
Gimana Tuhan? Iya. Saya tahu Tuhan nggak akan mempermalukan saya Tuhan. Iya. Sudah diam aja. Hanya doa bangun pagi. Saya nggak bisa main gitar, tapi lagunya pokoknya nyanyi aja, nyembah, bunyi gitar aja, penting saya nyanyi nyembah. Pak, saya transfer ya Pak. Haleluya. Pak, Selalu saya begitu. transfer Tuhan. Pak ya. Puji Tuhan. Amin. Ya kan? Semakin banyak kita ngalamin masalah, semakin kita lihat kedahsyatan Tuhan, semakin iman kita bertambah. Betul. Ya Pak Tony. Ini yang membuat Pak Tony akhirnya berpikir sampai garis finish ikut Tuhan Yesus. Sampai Begitu ya. garis finish. Jadi sekarang udah nggak berpikir lagi mau mundur, udah nggak ada di pikiran Pak Tony ya. Nggak ada ya. Kalau muda kesian jiwa-jiwa. Iya, benar itu dia Kan ya. Tuhan bilang kasih mau ikut penuaian terbesar. Iya. Ya, kalau mau ikut betul sampai terakhir. Amin, betul. Jadi Tuhan sudah sediakan lumbung Pak Tony untuk menampung jiwa-jiwa, yaitu di gereja lokal yang Tuhan percayakan buat Pak Tony ya. Jadi maju terus ya. Untuk Pak Tony mungkin ada tipsnya buat Pak Tony bagaimana Pak Tony kuat bertahan jadi generasi penerobos yang mempersiapkan para penerobos-penerobos gitu ya Pak Tony ya. Ya silakan Pak Tony berbagi dengan sahabat penerobos. Kuncinya cuma sederhana. Bilangan 13 itu menjadi kehidupan saya. Ke-12 pengintai hanya 2 pengintai yang sampai tanah perjanjian dan menikmati. Ya. Dan ketika Joshua dan Kaleb ini yang membawa semua orang-orang yang setia kepada dia. Yang ketika orang-orang yang tidak setia, yang tidak mau turut, yang tidak mau taat, yang tidak mau ikut, bahkan takut. Karena sudah jelas, raksasa-raksasa ada, orang-orang Amalek ada, bahkan kita lihat seperti belalang. Tetapi Joshua dan Kaleb dia maju terus. Ya. Karena sudah dilihat hasilnya, tanahnya, madunya, dia sudah lihat. Mari kita menikmati sama-sama tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Maju terus, terobos. Haleluya. Itu dia sahabat penerobos. Seorang penerobos tidak akan pernah berpikir berhenti atau mundur sekalipun. Tidak akan pernah di dalam pikiran dan hatinya. Yang ada maju terus. Dan kesaksian Pak Tony, Kaleb dan Yosua itu hal yang luar biasa. Menjadi berkat buat kita. Fokus ada tujuan Tuhan. Amen. Yaitu kemuliaan kekal yang luar biasa. Amen. Ya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih, Bu sudah Lydia. memberkati buat kita semuanya. Dan saya percaya bahwa hari ini generasi penerobos yang Pak Tony impartasikan melalui kesaksian memberkati semua sahabat penerobos. Amin. Ya. Puji Jadi Tuhan. sebelum mengakhiri pembicaraan kita, Pak Tony tangannya depan ya. Bersama dengan saya sahabat penerobos, tangannya ke depan. Kita ini generasi penerobos yang tidak boleh turun. Amin. Jadi naik ke atas ya. Yes. GOB gitu ya. Generation of Breakthrough. GOB. GOB. Sama-sama. Oke. 3, 2, 1. GOB. Tuhan Yesus berkati. Terlebih Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang berjanji dan pasti mengenapi janjinya. Yang diperlukan adalah mari lakukan tugas pelayananmu dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya engkau akan terus diangkat Tuhan, naik-naik dan tidak turun. Dan engkau akan dipercayakan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sahabat penerobos, kita sudah mendengar kesaksian daripada Bapak Tony bagaimana dengan slogannya generasi penerobos pasukan yang tidak terhentikan. Itu menjadi kesaksian kita bagaimana pengalamannya dari masa lalunya yang mempunyai karakter yang keras, suka berantem. Tapi Tuhan bisa panggil beliau dengan cara yang ajaib, yaitu dengan cara diberhentikan kerja, akhirnya dapat sebuah pekerjaan di kapal. Dan ketika ada badai besar, gelombang ombak yang besar membuat ia merasa dirinya kecil dan ia takut, dia berseru kepada Tuhan. Itu adalah awal mula panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ia datang kepada Tuhan, dia baca Amsal, di situ dia merasa itu kesalahannya semua dan itu yang membawa dia pada pertobatan yang akhirnya ketika ia mendarat ia mengambil keputusan untuk tidak bekerja tetapi melayani Tuhan sebagai full timer dengan tawaran yang dipercayakan. Dan berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidupnya dan
dan ia mulai dipercayakan banyak hal. Sahabat penerobos, satu hal yang membuat Pak Tony tetap bertahan sampai hari ini adalah percaya akan janji Tuhan. Beliau percaya dengan apa yang dikatakan di dalam Bilangan ke-14. Ketika 12 pengintai diminta untuk mengintai tanah Kanaan, maka 10 pengintai lainnya berpikir negatif. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata demikian. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, dikatakan di ayat 6 pasal 14, Bilangan 14, dikatakan yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah yang membuat Pak Tony berpikir untuk tetap maju karena percaya ada janji. Sahabat penerobos, itulah yang kita perlukan di dalam mengikut Tuhan. Percaya ada satu janji yang mulia yang Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 35. Bahwa sedikit waktu lagi kita hanya perlu bertekun. Sehingga setelah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan, itu upah yang besar. Jadi sahabat penerobos, segala jeripaya saudara dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang diperlukan adalah ketekunan sampai engkau menghasilkan buah. Dan saya percaya janjinya, fokus kepada janji Tuhan. Yaitu Tuhan berjanji mengangkat kita di awan permai, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan yang pasti kita masuk surga dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Harga yang kita bayar hari ini tidak seberapa dengan apa yang harus kita tanggung. Penderitaan, masalah, pergumulan, tantangan hidup, aniaya, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan janji Tuhan yang mulia. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 18, Paulus berkata, penderitaan yang ringan sekarang ini mengejarkan kemuliaan kekal yang besar jumlahnya lebih daripada apa yang dia harus tanggung. Jadi saudara, yang harus dibutuhkan bagi kita adalah hari ini percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bagi setiap hamba-hambanya, bagi setiap para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang tekun dan mau berjuang. Maka Tuhan memberkati kita dengan berkat yang tidak bisa dinilai dengan berkat duniawi. Seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika ia bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika ia tekun, ketika ia tidak pernah terlambat, ketika ia rajin, saya percaya bahwa pimpinan perusahaan akan mengangkat ia, mempercayakan lebih lagi, mempromosikannya, dan pastinya upahnya semakin bertambah-tambah. Itu manusia. Terlebih Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang berjanji dan pasti mengenapi janjinya. Yang diperlukan adalah mari lakukan tugas pelayananmu dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya engkau akan terus diangkat Tuhan, naik-naik dan tidak turun. Dan engkau akan dipercayakan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sahabat penerobos, percayalah janji Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan membawa engkau naik dan tidak turun. Kalau Tuhan mau mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Jadi jangan berharap manusia mengangkat kau, tapi biarlah Tuhan yang akan mengangkat engkau. Mari sahabat penerobos, kalau ada di antara sahabat penerobos yang hari ini berpikir untuk mundur, atau hari ini merasakan begitu banyak rintangan dan pergumulan, ada banyak kekecewaan, yang dilihat mengecewakan, yang didengar begitu menyakitkan, yang dihadapi menakutkan. Mari kita belajar, maju terus sampai garis finish dan Tuhan akan memberi kekuatan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapak, saat ini kami berdoa, hamba berdoa khususnya untuk mereka sahabat penerobos yang saat ini ada di dalam tekanan. Saat ini ada dalam begitu banyak masalah yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, yang dihadapi begitu menakutkan. Sehingga membuat sahabat penerobos berpikir untuk mundur. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Membangkitkan semangat mereka kembali untuk mereka percayakan janji Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka harus tanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu yang membangkitkan semangat kami. Terima kasih kuasa-Mu yang membebaskan kami dari belenggu. Terpuji nama Tuhan. Hari ini kami bangkit, hari ini kami semangat, hari ini kami mau mengambil keputusan untuk maju terus dan menyelesaikan tugas pelayanan sampai garis finish. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, biarlah demikian kita putuskan. Menjadi generasi-generasi penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan. Walaupun yang didengar begitu menyakitkan. Walaupun yang dihadapi begitu menakutkan. Maju terus, jangan pernah berpikir mundur. Jangan pernah taruhkan di hatimu untuk berpikir mengurangi. Tapi yang harus kita lakukan, maju terus sampai garis finish. Dan lihat, janji kemuliaannya adalah kepastian. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.